meneh karo aku basa Jawanya. Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nikah Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kisah kali ini adalah cerita selingan ya, agar teman-teman tidak terlalu bosan dengan cerita dari Naila. Jadi saya beri cerita yang lain ya. Dan hari ini hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Ya, seperti biasa di sini saya akan memberikan ulasan alur ceritanya. Namaku singkat saja Odi. Meski usiaku baru 18 tahun, aku sudah punya pekerjaan tetap sebagai pelukis otodidak. Meski tak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, aku bisa melukis dengan berbekal bakat saja. Dan berkat ketekunanku, hanya dalam tempo singkat, lukisan-lukisanku laku terjual dengan harga yang cukup tinggi. Lukisan-lukisanku beraliran naturalisme. Setiap objek lukisanku selalu kusalin dengan cermat di kanvasku, sehingga lukisan-lukisanku tak berbeda dengan objek yang kulukis. Aku senang melukis apa saja, pemandangan indah dengan alam pegunungan maupun pantai. Selalu saja membuat dedak kagum dari para pembeli lukisan-lukisanku. Sejak umur 17 tahun aku sudah hidup mandiri, karena aku berusaha melerai pertengkaran ayah dan ibuku. Tapi ayah malah menghadikku dengan kasar dan mengusirku dari rumahnya, karena aku dianggap membela bunda. Tanpa banyak membantah lagi, ku kemasi pakaian dan alat-alat lukisku, lalu meninggalkan rumah orang tuaku pada hari itu juga. Bunda memelukku sambil menangis. Bunda melarangku untuk pergi, tapi aku sudah kepalang sakit hati. Meskipun bunda menghalangiku, aku tetap pergi juga setelah mencium pipi kanan dan pipi kiri bunda. Setelah jauh dari rumah orang tuaku, aku minta tolong kepada Tinton sahabatku untuk mencarikan rumah kecil yang bisa kusewa untuk tempat tinggal sekaligus untuk tempat melukis. Setelah mencari ke sana sini, akhirnya Tinton mendapatkan rumah sederhana yang mau dikontrakkan. Rumah itu cuma rumah panggung yang dindingnya terbuat dari kayu murahan semua. Letaknya pun di kampung yang cukup jauh dari kotaku. Entah kenapa aku langsung serok kepada rumah sederhana yang tidak terlalu kecil. Ada kamarnya, ada ruang tengahnya yang akan kujadikan tempat melukisku. Ada dapurnya yang ada tungkunya, dan untuk menyalakannya harus memakai kayu bakar. Yang disebut kamar mandi bukanlah kamar, hanya tertutup sebatas dada, dengan sebuah sumur di sampingnya yang harus ditimba dengan ember untuk mendapatkan airnya.
Biarlah semuanya kuanggap normal-normal saja. Yang penting, uang kontraknya sesuai dengan kocekku saat itu. Yang kuanggap cocok adalah ruang tengahnya itu. Pasti bisa kujadikan tempat untuk melukis. Dengan kata kerennya, cocok untuk studio atau sanggar lukisanku. Kebetulan uang kontraknya murah, langsung kubayar saja untuk kontrak selama setahun. Duit sisaku masih bisa kubelikan kasur, tikar, alat-alat dapur seadanya. Untungnya meski rumah ini sederhana, listriknya sudah ada. Hanya menurut perjanjian, selama aku mengontrak rumah itu, rekening listrik tiap bulan harus kubayar sendiri. Jadi di rumah panggung ini, aku harus mencuci sendiri, macak sendiri, bersih-bersih rumah sendiri. Semuanya harus kukerjakan sendiri. Namun, apakah rumah panggung sederhana ini membawa rezeki besar untukku? Atau memang sudah waktunya aku mendapatkan rezeki yang berlimpah? Entahlah, aku hanya percaya bahwa semua yang kudapatkan ini adalah anugerah dari Tuhan. Rumah sederhana itu membuatku nyaman sekali untuk berkarya secara produktif. Sehingga lukisan-lukisan sulit pun selalu kuselesaikan dalam waktu singkat. Ini membuatku semakin disenangi oleh pemilik galeri yang suka menjualkan lukisan-lukisanku. Dengan sendirinya duit pun mengalir ke tanganku. Bahkan pada suatu saat, aku memberanikan diri untuk menyelenggarakan pameran tunggal. Tadinya aku menganggap diriku mulai berlebihan karena lukisan-lukisan yang dipajang di pameran tunggal itu kupasang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada standarku. Tapi apa yang terjadi? Lukisan-lukisanku yang dipamerkan itu terjual habis semuanya. Bahkan ada seorang bule bernama Gustav yang memesan beberapa lukisan wanita tampil dengan harga yang lebih mahal lagi. Aku hanya mengiyakan dan menyimpan kartu nama Gustav itu di dalam dompetku. Padahal saat itu aku bingung sendiri, karena aku belum pernah melukis wanita tampil, apalagi lukisan wanita tampil dengan memakai model. Karena itu aku hanya menjawab permintaan Gustav bahwa aku akan mengerjakan pesanannya. Tapi aku minta dia bersabar, karena aku tidak bisa melukis dalam waktu cepat. Ternyata bule itu stay di Jakarta sebagai wakil perusahaannya yang berpusat di Jerman. Lalu ia menjelaskan lukisan-lukisan yang diinginkannya. Aku memang membutuhkan model agar lukisanku lebih hidup. Tapi siapa yang bisa kujadikan model yang bersedia kulukis dalam keadaan tampil? Entahlah, aku sudah mencoba melukis wanita tampil tanpa model. Tapi aku kecewa sendiri karena hasilnya tidak memuaskan. Mungkin pesanan orang bule itu harus kulupakan saja, karena aku merasa tidak mampu melukis tanpa model. Melukis foto-foto wanita tampil memang mudah, tapi foto-foto itu wanita bule semua. Wanita yang anatominya berbeda dengan wanita sebangsa denganku. Dalam keadaan kecewa itulah Bunda datang, langsung memelukku sambil menangis. "Ada apa Bunda, kok datang-datang menangis seperti ini?" tanyaku setelah tangisan Bunda mereda. "Bunda sudah bercerai dengan ayahmu," sahut Bunda sambil terisak-isak. "Hah, kok bisa?
Aku terperanjat mendengar pengakuan bunda itu. Panjang ceritanya, pokoknya bunda tidak mau dimadu. Lantas ayahmu menceraikan bunda. Jadi ayah mau nikah lagi. Bunda mengangguk sambil menyeka air matanya yang membasahi pipinya. Aku cuma bisa menghela nafas, lalu mengusap-ngusap punggung bunda. Sudahlah kalau begitu, bunda tinggal di sini saja, biar aku nggak kesepian, kataku. Kehadiran bunda di rumahku yang sederhana ini membangkitkan semangat kerjaku untuk melukis dan melukis terus. Uang pun mengalir dari galeri ke tanganku. Yang menyenangkan, setelah ada bunda, aku tak perlu memasak dan mencuci sendiri. Bunda semua yang mengerjakannya. Aku sering melarang bunda mencuci pakaianku karena tidak tega melihatnya bekerja terlalu berat. Tapi bunda tidak merasa terlalu letih karena waktu masih tinggal bersama ayah. Pekerjaan bunda jauh lebih banyak lagi. Memang rumahku ini masih kecil. Aku sedang mengumpulkan uang untuk membangun rumah tembok di tanah yang masih kosong. Lalu rumah ini akan direnovasi, tapi akan tetap sebagai rumah panggung yang berdindingkan kayu semua. Sebulan kemudian pemilik galeri laporan padaku bahwa orang bule bernama Gustav itu sering menanyakan apakah pesanannya sudah dibuat dan ada yang sudah selesai. Aku bingung menjawabnya karena aku belum punya gadis model yang mau dilukis dalam keadaan tampil. Tapi aku seenaknya saja menjawab laporan pemilik galeri itu. Dan pada waktu aku sedang kebingungan itu, tiba-tiba aku teringat kepada bunda. Kenapa aku baru ingat sekarang? Setelah bunda cukup lama tinggal di rumahku, bukankah ibu kandung itu punya wajah yang cukup cantik? Kenapa aku tidak minta bantuan beliau saja untuk menjadi wanita model lukisanku? Setibanya di rumah, aku langsung menghampiri bunda yang sedang menyetrika pakaianku dan pakaiannya sendiri. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya untuk cuplikan alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.